Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, 12 MIPA 6 yang beranggotakan Sultan Ashfa Arsyanda Prestasi 31, Vidya Dermalita Putri Prestasi 32, Viviana Kurnianingsih Prestasi 33, Wanda Erika Prestasi 34, Zahra Wies Aisyah Prestasi 35, dan Zulfa Husna Aulia Prestasi 36. Kami akan menjelaskan mengenai COVID-19. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. COVID-19 varian Alpha, Beta, dan Delta. Varian Alpha. Virus ini adalah varian yang awalnya terdeteksi di Inggris. Disebutkan jika virus ini lebih mudah menular daripada jenis yang pertama kali terdeteksi di China. Varian Beta pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada awal Oktober dan telah ditemukan di lebih dari 80 negara. Varian Delta. Varian ini ditemukan di India yang pertama kali terdeteksi pada bulan Oktober, sehingga menyebabkan gelombang kedua yang awalnya telah surut. Jenis virus COVID-19 ini lebih menular dan mampu menghindari respons imun tubuh akibat mutasi yang terjadi. Bahkan varian ini diperkirakan 40% lebih menular dibandingkan jenis alpha serta strain aslinya. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya melalui tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Gejala infeksi virus corona. Pertama, gejala umum. Demam, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, dan batuk kering. Kedua, gejala sedikit tidak umum, rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, dan ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Yang ketiga, gejala serius, kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Cara mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Kedua, menggunakan masker. Ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Keempat, menerapkan physical distancing. Dan kelima, membersihkan rumah serta melakukan disinfeksi secara rutin. Vaksin COVID-19. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. 3 jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, vaksin Sinovac. Yang kedua, vaksin AstraZeneca. Yang ketiga, vaksin Sinovac. Beberapa manfaat vaksin. Yang pertama, efektif meminimalisir penyebaran virus. Yang kedua, membentuk antibodi. Yang ketiga, melindungi orang-orang di sekitar. Dan yang terakhir, menciptakan kekebalan kelompok. Ada pula efek samping vaksin terjadi disebabkan tubuh sedang memberikan respon terhadap vaksin yang masuk. Sebagian besar efek samping adalah ringan dan tidak berlangsung lebih dari seminggu. Umumnya akan hilang 1-3 hari setelah dilakukan vaksin. Bahkan beberapa orang mungkin tidak merasakan efek samping vaksin sama sekali.
Efek samping vaksin yang umum cenderung ringan, tidak berlangsung lama, dan bisa hilang dengan sendirinya. Contohnya seperti sakit di area lengan yang mendapat suntikan, merasa lelah, sakit kepala, dan tidak enak badan. Jenis tes COVID-19. Yang pertama, Genos C19. Alat tes ini bisa mendeteksi COVID-19 hanya dengan hembusan napas. Seseorang akan diminta mengambil sampel hembusan napas di dalam kantong plastik. Yang kedua, rapid test. Tes ini akan mendeteksi COVID-19 melalui antibodi dalam darah. Tentunya, sampel yang digunakan dalam tes ini adalah darah seseorang yang diduga terinfeksi COVID-19. Selanjutnya ada swab test. Swab antigen digunakan untuk mendeteksi materi genetik atau protein spesifik dari virus dalam tubuh. Sampel tes ini diambil melalui swab lubang hidung. Lalu ada swab PCR. Swab PCR adalah tes COVID-19 dengan tingkat akurasi yang paling tinggi di antara lainnya dan menjadi gold standard dalam pemeriksaan COVID-19. Pengambilan sampelnya berasal dari mulut dan hidung. Pengobatan COVID-19. Sampai saat ini belum ada obat untuk mengatasi penyakit COVID-19. Jika terkena COVID-19 tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, dapat melakukan perawatan mandiri di rumah, yaitu melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Lalu ukur suhu tubuh 2 kali sehari di pagi dan malam hari. Cuci tangan dengan sabun, air mengalir atau hand sanitizer. Banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh, istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan, konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter, perhatikan gejala yang dialami, dan segera hubungi dokter jika gejala memburuk. Sekian penjelasan kami mengenai COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.